Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih tergabung bersama dengan kami di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring, dan kali ini kita sedang ngobrol satu masa di mana seseorang, saya tidak bisa katakan pasti, tapi yang pasti kita semua memiliki masalah. Hanya saja lagi-lagi ya, tergantung bagaimana kita menghadapinya. Bahkan kemudian dari masalah tersebut ada yang mungkin belum bisa membedesnya sedemikian rupa sehingga menjadi satu kondisi yang menyulitkan kehidupannya, yakni adalah kondisi depresi, sebagaimana tentu yang dialami oleh Mbak Sis, sehingga beliau saat ini memutuskan untuk memberikan juga motivasi kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin saat ini sedang mengalami depresi, karena tentunya kesedihan kita tidak pernah bisa tahu kapan hadirnya, tapi kita tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini ada cara yang lebih baik, yakni dengan mensyukuri setiap kehendak yang Allah berikan kepada kita. Nah, Mbak Sis, ini komunitas peduli depresi Indonesia. Saat ini ketika Mbak Sis sudah ya artinya melewati masa-masa itu, kemudian menyadari bahwa tidak ada tempat bergantung yang lebih baik dibandingkan dengan diri kita sendiri. Lantas di komunitas peduli depresi Indonesia, apa saja yang Mbak Sis temukan kemudian? Apakah ternyata membuat mata kita menjadi mengetahui begitu bahwa ternyata banyak sekali orang yang mengalami depresi dan masih terus dalam kesendirian? Hmm. Iya, karena awal kita depresi itu kan kita bingung harus gimana. Betul. Karena perasaan-perasaan dan tekanan itu kadang orang itu lebih fokus ke masalah dia sendiri. Ya, Jadi dia bingung harus gimana. Terus ada hambatan-hambatan yang terkadang mereka bingung harus gimana melewatinya. betul. Belum lagi tekanan keluarga, belum lagi kalau untuk ke psikiater, ngurus BPJS atau biaya, atau mungkin masalah wilayah atau tempatnya sulit untuk mendapatkan akses gitu kan. Nah, kalau dalam depresi ini sebenarnya mindset itu udah terbentuknya negatif karena tekanan dan segala macam kesedihan tuh. Jadi mindsetnya itu udah terbentuk negatif. Nah, itu kan mempengaruhi ke zat-zat produksi zat-zat kimia di otak, yaitu serotonin. Serotonin itu kurang diproduksi oleh otak orang dengan depresi. Jadi dia merasa sedih gitu. Karena Baik. serotonin itu zat yang menimbulkan kebahagiaan. Nah, jadi pemulihannya itu selain berobat, kalau memang butuh obat, memang harus minum obat. Tapi juga kita perlu untuk merubah mindset, pola pikir, pola-pola yang terbentuk dulu itu harus kita rubah gitu. Kita bentuk baru, yang mana pemikiran itu disesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Misalnya merubah respon emosi, di mana kita berdamai dengan banyak hal. Banyaklah sebenarnya setiap bertemu dengan masalah itu kita harus gimana gitu. Terapi perilakunya kita harus gimana menghadapi, gimana respon emosi kita, terus kita memasukkan pemikiran negatif terus pemikiran positif terus ke dalam pikiran kita. Jadi pemikiran negatif itu nanti dia tertimpa terus, nanti yang keluarkan pemikiran positif terus. Betul. Oke. Oke, ya itu berubah pola pikir, merubah respon, cara pandang dan segala macam gitu. Tapi Itu kondisi proses merubah semuanya. itu juga bukan satu hal yang mudah ketika orang sedang dalam kondisi depresi begitu ya. Tapi sebelum kita kemudian sampai pada kondisi depresi, sebenarnya apakah kita sendiri bisa melihat gejala-gejala kita akan menuju pada masa depresi itu atau tidak sih? Atau ya berjalan kemudian kita tidak sadar tiba-tiba depresi? Bagaimana Mbak Sis? Depresi itu nggak tiba-tiba loh Mbak. Dia itu sebenarnya perjalanannya panjang sampai pada titik depresi. Baik. Dia tertekan, terus itu ujung-ujungnya akhirnya terdepresi gitu. Jadi dia nggak langsung depresi, itu udah panjang perjalanannya gitu. Baik. Tekanan-tekanan, pemikiran-pemikiran negatif, hal-hal perlakuan buruk yang didapat kayak bully, kekerasan, trauma gitu kan, peristiwa traumatis atau penyakit yang menahun, atau kehilangan pekerjaan atau kehilangan orang yang dicintai gitu. Jadi sesuatu yang kesedihan, pemikiran negatif yang terus dipendam, tekanan yang terus dipendam, tidak ada teman cerita, tidak dikeluarkan. Jadi emosi negatif yang dipendam itu akhirnya meledak jadi depresi.
Oke. Nah, kalau saat itu ketika Mbak Sis merasakan bahwa saya mengalami seolah-olah sedih ya, saat itu masih belum mengetahui bahwa ini depresi atau hanya stres biasa begitu. Tapi Iya. kapan kemudian Mbak Sis bisa memutuskan rasanya saya perlu pendampingan dari psikiater begitu dan lain sebagainya? Karena sekarang Iya. saya rasa banyak juga orang yang mungkin mengalami banyak eh, problema begitu ya, banyak masalah namun tidak memutuskan untuk berangkat ke psikolog atau psikiater itu karena dianggap ya ya Aib untuk ya. apa masih ya, atau masih rasa ketakutan atau kecemasan yang berlebih, kemudian dia juga jadi takut bahwa kalau orang di sekitarnya aja nggak ngerti apa kabar dengan orang lain gitu ya, artinya psikolog kita kan orang lain, orang di luar Iya. lingkupnya dia, apakah kemudian bisa juga mengerti sehingga banyak ketakutan yang membuat orang ya tidak berangkat begitu menuju ke psikolog atau psikiater itu. Nah kalau Mbak sih saat itu kenapa kemudian bisa memutuskan dan merasa perlu untuk pergi ke sana? Kalau saya itu merasa memang ada sesuatu dalam diri saya itu, Mbak. Memang ada sesuatu karena kecemasan. Terus kalau di tempat ramai itu saya mules, keringatan karena kecemasan kan. Terus Oke, kepala saya sakit. Komunikasi saya itu udah mulai bermasalah. baik. Bersosialisasi pun bermasalah. Saya merasa ini ada sesuatu gitu. Saya harus mencari tahu, apalagi saya nangis-nangis terus. Di Mhm. rumah pun tertekan. Oke. Nah, saya mencari solusi itu. Saya memang mencari fokus ke solusi lah, Baik. kemana-mana mencari solusi. Akhirnya saya pergi ke psikolog. Tapi di psikolog itu saya menangis terus, ngomongnya nangis terus gitu. Ya. Akhirnya psikolognya bilang, kamu ke HB Sanin aja gitu, rumah sakit jiwa gitu kan, ke psikiater. Dari situ saya berobat ke psikiater. Cuman karena tekanan itu terlalu berat, tekanan dipukul, merasa terintimidasi, disalahkan terus, akhirnya pemulihan itu tidak maksimal, Baik. tidak maksimal Karena gitu. masih dalam di Nah, lingkungan yang lama itu ya. mm, apa Mbak? Karena masih dalam lingkungan yang lama itu sehingga pengobatan yang dilakukan pun tidak maksimal karena lingkungan tidak mendukung saat itu. Iya, saya itu Oke. terlalu tertekan loh Mbak. Semua Baik. menekan saya, nggak ada yang bisa untuk teman ngobrol. Saya betul-betul sendirian menghadapi semua itu Mbak. Baik. Baik. Sendirian, nggak ada yang peduli. Pergi ke sana disalahkan, di sini disalahkan, Baik. dijelek-jelekkan gitu. Di Baik. sini ditolak, di sini nggak diterima, di sini diabaikan, Oke. diacuhkan. Jadi saya pun akhirnya berpikir buruk terhadap tentang diri saya sendiri gitu, memandang Ya. buruk tentang diri saya sendiri. Nah di situ tuh ya saya menerima sih waktu itu, tetap menerima dan mencari solusi gitu, menerima perasaan takut, cemas, tidak di apa. Cuman dulu itu sempat juga saya putus asa gitu, bunuh diri, percobaan bunuh diri berkali-kali gitu, melakukan self harm juga pernah. Self harm itu kan menyakiti diri sendiri, menyilet-nyilet badan gitu. Saya juga pernah, cuman nggak ketagihan. Itu saya lakukan jika terlalu sakit gitu, perlakuan-perlakuan dari orang lain itu terlalu sakit. Jadi saya pikir bukan orang lain aja yang bisa menyakiti diri saya sendiri, tapi saya juga bisa menyakiti diri saya Baik. sendiri gitu. Setelah Baik. menyakiti itu biasanya ada rasa lega Baik. dan segala macam. Cuman alhamdulillah saya ketemu dengan organisasi-organisasi di Padang ini kan, LSM. Nah di situ tuh saya dapat dukungan dan akhirnya dimotivasi, diberi dukungan untuk penguatan-penguatan, dan akhirnya saya belajar dari semua itu, belajar mencari tahu tentang depresi, mengenali diri sendiri, saya harus Baik. gimana dan segala macam, Baik. sampai pada akhirnya saya berpikir hidup ini tanggung jawab saya sendiri, tanggung jawab saya, dan saya harus Baik. melakukan sesuatu untuk hidup saya. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan ngobrol lagi tentunya kemudian apa saja yang Mbak Sis lakukan saat berada dalam komunitas peduli depresi Indonesia ya. Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa tetap bersama kami.